Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrur, calon guru penggerak angkatan 6 SMA Muhammadiyah Purworejo, Kabupaten Purworejo. Dengan pengajar praktik saya adalah Ibu Lia Puspitasari. Kemudian fasilitator saya adalah Bapak Syamsual Komar. Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan refleksi dengan mempedomani filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan itu merupakan menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, sehingga mampu menjadi manusia yang selamat dan bahagia, baik sebagai manusia itu sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka guru penggerak memiliki peran yang sangat penting. Seorang guru penggerak dituntut untuk dapat mengejawantahkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat secara umum, yakni dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak yang meliputi berpihak kepada murid, berkolaborasi, inovatif, mandiri, serta reflektif. Serta peran guru penggerak yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi rekan guru lain, pendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, dan pendorong kepemimpinan murid. Dengan demikian, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang didukung dengan nilai serta peran guru serta diterapkan dengan visi diri dan visi guru penggerak, yaitu yang terjabarkan dalam strategi Bagja, akan dapat melahirkan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah, yang hal itu juga dapat diupayakan dengan menerapkan disiplin positif, memahami kebutuhan murid, membuat keyakinan kelas, memahami posisi kontrol, serta menerapkan segitiga restitusi. Salah satu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mampu menjadi manusia yang selamat dan bahagia, yaitu manusia yang berakhlak mulia, terampil, cerdas, mandiri, kreatif, mampu bergotong royong, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka tidak bisa terlepas dari budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif ini dapat diupayakan dengan berbagai cara, mulai dari penerapan disiplin positif, di mana disiplin ini dimulai dari diri sendiri. Disiplin berarti belajar, yaitu belajar untuk menumbuhkan karakter-karakter positif dari dalam diri. Artinya bahwa diharapkan murid-murid kita akan dapat menerapkan disiplin positif dari dalam diri mereka, bukan karena adanya perilaku motivasi manusia seperti adanya hukuman ataupun penghargaan. Karena sejatinya hukuman dan penghargaan merupakan motivasi yang datang bukan dari dalam diri, yang justru akan memberikan dampak negatif dalam jangka waktu yang panjang. Di dalam budaya positif, kita mengenal adanya kebutuhan dasar manusia, di mana setiap individu, murid-murid kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Itulah sebabnya murid-murid kita terkadang memiliki cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, meskipun terkadang bertentangan dengan budaya positif. Oleh karena itu, perlu adanya keyakinan kelas yang harus disepakati secara bersama-sama dengan murid, sehingga kita sebagai pendidik tentu dapat mengontrol diri dan mengontrol lingkungan sehingga budaya positif tersebut dapat terwujud. Diane Gosson dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid?
Sesuai dengan teori kontrol Dr. William Glasser, Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan-atasan mereka dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang direkomendasikan untuk digunakan dalam proses budaya positif ini yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol manajer memberikan kebebasan kepada siswa untuk menemukan diri mereka sendiri, bertanggung jawab atas masalah yang mereka hadapi, dan menemukan solusi terbaik, serta dapat menguatkan karakter positif ketika mereka kembali pada kelompoknya. Sehingga nilai-nilai guru seperti kemandirian, inovasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpihak pada siswa sangat sesuai dalam mendukung dengan posisi kontrol sebagai manajer ini. Posisi kontrol sebagai manajer tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu dimulai dengan menstabilkan identitas murid, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Apabila hal tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka budaya positif di lingkungan sekolah akan dapat terwujud. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi secara internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang dan menang. Ada hal yang menarik dan di luar dugaan saya, di mana ketika kita memberikan suatu penghargaan atas apa yang dicapai oleh murid kita, sebenarnya kita sedang memberikan hukuman karena siswa tersebut akan termotivasi karena adanya penghargaan tersebut, bukan termotivasi dari dalam diri mereka. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir dan beranggapan bahwa murid ketika melakukan suatu kesalahan itu adalah karena ada faktor dari keluarganya yang sedang bermasalah. Selain itu, saya juga menganggap bahwa dengan memberikan hukuman ataupun penghargaan akan dapat mendisiplinkan murid kita. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar, dan mungkin ketika murid kita bermasalah, mereka sedang memenuhi salah satu kebutuhannya. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, kita harus mampu mengenali kebutuhan tersebut. Dan saya juga memahami bahwa dengan memberikan hukuman ataupun penghargaan justru akan memberikan dampak yang tidak baik bagi murid kita. Mereka tidak akan termotivasi dari dalam diri mereka, melainkan mereka akan menjalankan disiplin itu karena untuk menghindari hukuman, atau bahkan karena hanya ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Ketika saya menjadi wali kelas beberapa tahun yang lalu, ada beberapa siswa yang memiliki masalah di dalam pembelajaran beberapa rekan-rekan guru saya, seperti meninggalkan kelas sampai dengan pelajaran usai, atau bahkan tidak mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Kemudian di hari berikutnya saya panggil anak-anak tersebut dan saya ajak untuk berdiskusi tentang apa yang sudah mereka lakukan, beserta menanyakan konsekuensi yang akan diterima jika mereka melakukan hal tersebut. Kemudian saya meminta murid saya untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Saya menganggap bahwa anak tersebut sudah barang tentu tidak akan mengulangi lagi. Namun apa yang terjadi beberapa minggu berikutnya, mereka masih saja melakukan hal yang sama. Ketika mengalami hal tersebut, tentu saya merasa kecewa. Saya merasa gagal untuk menjadi wali kelas yang baik dalam mengatasi masalah-masalah murid saya.
Menurut saya mencoba untuk tidak menjadi posisi kontrol sebagai penghukum. Karena saya tidak langsung memberikan hukuman bagi murid-murid saya ketika melihat mereka melakukan sebuah pelanggaran tersebut. Dan saya mencoba untuk mendiskusikan terkait apa yang sebenarnya terjadi dan apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan segitiga restitusi pada tahap memvalidasi tindakan yang salah. Namun demikian, ada yang harus saya perbaiki dalam menangani permasalahan murid saya, yaitu mulai dari menstabilkan identitas mereka, kemudian menanyakan apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, serta membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran. Posisi pembuat merasa bersalah dan posisi sebagai teman. Saya merasa bahwa selama ini dengan memakai posisi sebagai pembuat merasa bersalah, saya telah mengajarkan murid-murid saya untuk mengakui bahwa apa yang dilakukan murid saya tersebut telah melanggar hukum dan tata tertib di lingkungan sekolah, di mana saya berharap murid saya tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian pada posisi sebagai teman, murid mungkin akan merasa lebih dekat dan lebih akrab serta terbuka untuk menceritakan alasan apa mereka melakukan kesalahan tersebut. Namun justru rasa hormat murid saya menjadi berkurang. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, saya berharap ketika menjumpai permasalahan siswa saya akan memakai posisi kontrol minimal sebagai pemantau atau lebih baik lagi jika menjadi atau sebagai manajer, di mana pada posisi ini anak tidak akan lagi diberikan hukuman, tetapi lebih kepada konsekuensi serta memberikan ruang murid untuk menentukan apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya tidak mengerti dan tidak tahu menahu tentang istilah segitiga restitusi, termasuk tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi tersebut. Namun setelah mempelajari modul ini, saya merasa ada satu tahapan segitiga restitusi yang mungkin pernah saya lakukan, yaitu pada tahap memvalidasi tindakan yang salah. Ketika saya melihat murid-murid saya melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, maka saya mencoba untuk melakukan pendekatan personal dengan menanyakan alasan kenapa melakukan hal tersebut dan mencoba menggali apa yang menyebabkan murid saya tersebut melakukan hal demikian. Menurut saya di modul budaya positif ini pembahasannya, konsep-konsepnya sudah luar biasa, sangat lengkap sekali terkait upaya untuk menciptakan budaya positif. Mulai dari disiplin positif, kemudian teori kebutuhan dasar manusia, teori kontrol, konsep hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Namun mungkin yang perlu saya pelajari lebih jauh lagi adalah memahami perbedaan karakteristik murid dan program-program sekolah yang dapat mengakomodir budaya positif di sekolah. Sekian refleksi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.